Pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daud. Bagaimana Daud menghadapi hari-hari yang Tuhan masih berikan kepadanya dengan berbagai macam tantangan dan persoalan yang dia hadapi. Kita akan melihat di dalam Mazmur 86 ayat 1. Ya, tema kita pada pagi hari ini Daud tahu diri gitu ya. Tahu benar bagaimana kemampuan dia sehingga dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, selalu bertanya kepada Tuhan dan dia tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Kita lihat di dalam Mazmur 86 ayat yang pertama. Nah, di situ Daud berdoa kepada Tuhan. Nah, dikatakan doa Daud, "Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku." Ya. Kemudian di ayat 3 dikatakan, "Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang Daud sangat berharap, sangat mengandalkan Tuhan. Di dalam doanya dia katakan, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku." Sebab dikatakan sengsara dan miskin aku. Sengsara, ya. Jadi di dalam ketidakberdayaannya, di dalam kelemahannya, Daud selalu hatinya terpaut kepada Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan. Daud selalu berkata bahwa Engkaulah gunung batuku, tempat perlindunganku, Engkaulah kekuatanku. Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam segala hal yang dia hadapi, baik itu susah, baik itu senang, selalu mencari Tuhan. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, ya, namanya kita hidup di dalam dunia. Ya, sering saya katakan bahwa ketika kaki kita masih menginjak tanah, persoalan, masalah itu pasti tetap ada. Ya, tapi kembali bagaimana kita menghadapi setiap masalah, setiap tantangan di dalam hidup kita? Apakah kita mencari Tuhan ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup ini? Ya, atau malah kita berjalan mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Kita belajar dari tokoh Alkitab, seorang Daud, seorang raja, ya, seorang yang punya kekuasaan, tapi tetap saja dia punya masalah. Jadi baik yang punya kedudukan, baik yang tidak punya kedudukan, namanya juga kita masih di dunia, pasti kita akan tetap berhadapan dengan yang namanya masalah. Ya. Daud seorang raja, tapi dia tetap punya masalah. Ya. Tinggal bedanya di situ adalah respon kita terhadap masalah itu. Daud berseru kepada Tuhan di dalam doanya, "Tuhan, sendengkanlah telingamu, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Miskin dalam hal ini bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan, bukan miskin secara materi. Ya, seorang raja punya segala-galanya, ya, tapi dia tetap berkata, "Sengsara aku." Ya, ini masih banyak tantangan, banyak masalah walaupun dia seorang raja, dan dikatakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan Engkau Tuhan. Aku miskin, ya, aku membutuhkan Engkau, aku memerlukan Engkau. Ya, sekuat-kuatnya manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, sehebat-hebatnya manusia pasti dia membutuhkan yang namanya Tuhan. Ya. Dikatakan ayat 3, "Engkau adalah Allahku, ya, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Coba Daud kata, "Kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Ya, dia selalu mencari Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat, dia mengerti benar dia dari mana asalnya. Dia hanya dibanding dengan saudara-saudaranya sebelum dia jadi raja, dia hanyalah seorang yang
tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Dia hanya seorang gembala domba, mungkin kambing juga yang tidak seberapa jumlahnya. Dia tidak diperhitungkan dibanding dengan kakak-kakaknya yang masuk di dalam pasukan perang karena mungkin gagah perkasa. Tapi si orang Daud, dia hanya disuruh untuk menggembalakan kambing domba orang tuanya, dan jumlahnya juga tidak banyak. Ya. Tapi Daud tidak pernah melupakan Tuhan, walaupun di tengah mungkin tidak dianggap di dalam keluarganya, tapi dia selalu punya koneksi, punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia dari seorang yang tidak diperhitungkan menjadi seorang yang luar biasa. Dari seorang yang hanya menjaga kambing domba diangkat menjadi seorang raja, ya, yang memerintah Israel. Ya. Dari seorang yang tidak diperhitungkan, Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Oleh karena itu Daud tahu benar dari mana asal dia. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di dalam kesuksesannya pun, di dalam keberhasilannya pun menjadi seorang raja, bukan Daud melupakan Tuhan, tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Beda seringkali kita manusia yang mungkin manusia modern, ya, ketika kita diberkati Tuhan, kita lupa Tuhan. Ketika kita masih biasa-biasa, mungkin kita selalu berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita, Tuhan mengangkat kita. Kadang kita lupa sama Tuhan. Tapi kita belajar dari seorang Daud. Walaupun dia sudah menjadi seorang raja, dia tetap tahu dirinya dari mana asalnya. Ya, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak mungkin menjadi seorang raja. Oleh karena itu di dalam doanya dia katakan, Engkau adalah Allahku. Ya, di dalam segala masalah, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Ya, kepadamu-lah, bukan kepada siapa-siapa, tapi Daud katakan kepada Tuhanlah aku berseru sepanjang hari, karena aku membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 86 ayat 5 dikatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tahu benar bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan di dalam setiap persoalan yang dia hadapi, pasti Tuhan akan turun tangan untuk menolong dia, untuk memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Ya, kalau dia pun berbuat salah, Tuhan pasti mengampuni dia. Ya, Daud bukanlah seorang yang sempurna, dia pernah jatuh juga, ya. Tapi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Oleh karena itu dia bangkit dan dia berpuasa dan minta ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Banyak pengalaman Daud kalau kita baca di dalam Mazmur, banyak pengalaman Daud bagaimana dia membangun keintiman dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatan, walaupun dia seorang raja, sudah menjadi raja, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, bahwa di dalam kehidupan kita, apapun posisi kita, apapun kondisi kita, apapun status sosial kita, itu tidak akan menolong kita. Hanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allahnya Daud, ya, yang akan mampu menolong saudara dan saya. Daud berkata lagi di dalam Mazmur 86 ayat 7, dikatakan pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Ya, gimana sih kalau orang dalam keadaan sesak? Ya, berarti benar-benar kondisinya berat, ya. Orang sesak nafas saja kalau kita lihat ya setengah mati, ya. Daud berkata, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Dia yakin, dia mengimani bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan,
Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap seruan di dalam doanya. Ya. Apapun masalah yang dihadapi oleh Daud, dia selalu berseru kepada Tuhan. Menjadi pembelajaran bagi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, mari kita belajar berseru kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Ya, serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, bukan ketika kita masalah sin salabim kita berdoa. Banyak orang yang berdoa sampai kecewa karena seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa mereka. Sebenarnya Tuhan, ya kita tidak bisa ya kalau kita jangan hanya kita pintar menyanyikan lagu waktu Tuhan, waktu yang terbaik, ya. Tapi mari kita jalani, mari kita imani bahwa waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan, ya kita nggak bisa paksakan Tuhan. Ya, Tuhan sudah merancangkan semua yang terbaik di dalam setiap hidup orang-orang percaya. Kalau kita meyakini bahwa apapun yang difirmankan di dalam Alkitab pasti itu akan digenapi semua, pasti itu akan terjadi semuanya. Tidak ada yang tidak akan terjadi. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan aku merancangkan masa depanmu, masa depan yang penuh harapan, pasti itu akan terjadi. Aku akan memberkati engkau. Ya, tidak usah engkau khawatir. Pasti semua itu akan terjadi. Tapi kembali bahwa di dalam doa-doa kita imani bahwa apa yang kita doakan pasti Tuhan akan mendengarkan. Hanya masalah waktu saja, karena kita tidak tahu waktu Tuhan, waktu yang selalu yang terbaik, ya. Jadi Daud berkata, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Dia mengimani, Daud percaya bahwa setiap seruannya pasti Tuhan akan mendengarkannya, ya. Nah, di dalam doa-doa Daud, bukan Daud langsung meminta gitu ya. Tadi Daud tahu benar siapa Allah. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal siapa Allah? Ya tentu kita harus bergaul karib dengan Allah. Ya sama kalau kita namanya teman akrab ya, teman orang yang punya teman akrab ya. Ya pasti sering ketemu, ya sering bersama-sama, sering berbincang-bincang, ya lama-lama jadi akrab gitu. Ya. Sama dengan Daud. Kenapa Daud akrab dengan Allah? Karena sering bertemu dengan Allah, ya sering berjumpa dengan Allah, sering berkomunikasi dengan Allah. Ya. Oleh karena itu Daud tahu persis siapa itu Allah. Ya. Makanya di dalam doanya, ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 86 ayat 8 ayat 10, Daud berkata, tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Ya. Dia tahu benar. Daud tahu bahwa Allah yang dia percaya, Allah penguasa alam semesta, Allahnya Israel, adalah Allah yang tidak ada yang menyamai di antara Allah-Allah bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Ya. Makanya Daud berkata, tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Kau bisa Daud berkata seperti itu? Kenapa Daud tahu? Karena Daud merasakan sendiri di dalam setiap kehidupannya bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya, karena dia bergaul karib dengan Allah, ya, dia dekat dengan Allah. Nah, bagaimana dengan kita, saudara dan saya, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Bagaimana dengan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Bagaimana keakraban kita dengan Tuhan? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Bagaimana kita akrab dengan Tuhan? Bagaimana kita bersama dengan Tuhan supaya kita punya, kalau istilah sekarang ya bestie gitu, orang yang dekat,
Ya, tapi kalau istilah Alkitab mungkin katakan sahabat, ya, orang yang paling dekat. Ya. Kalau kita udah saling percaya, apa saja kita bisa ceritakan. Kalau kita percaya sama Tuhan, apapun yang saudara hadapi, saudara akan ceritakan kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita nggak percaya orang, nggak mungkin kita ceritakan masalah kita. Benar nggak gitu ya? Coba kalau kita baru ketemu orang, kita tidak punya hubungan yang dekat, baru kenal, nggak mungkin kita langsung ceritakan semua apa yang kita alami. Tapi kalau kita sudah menjadi sahabat, kalau kita sudah menjadi punya keintiman dengan orang itu, ya sudah connect lagi istilahnya, sudah connect dengan orang itu, apa saja kita akan ceritakan sama dia. Demikian juga dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau kita sudah akrab dengan Tuhan, bisa berjam-jam curhat sama Tuhan. Tanpa kerasa waktu berjalan, engkau masih berbicara bersama dengan Tuhan. Bisa di dalam doa kita, bisa di dalam perenungan kita, bisa di dalam pujian yang kita naikkan. Semua banyak cara untuk kita membangun keintiman, keakraban dengan Tuhan. Ya. Pagi kita saat teduh, kita ada mesbah keluarga, ada mesbah pribadi, ya. Mungkin siang sebelum bekerja kita berbicara. Jadi ya kita tanya semua, mau melakukan segala sesuatu tanya dulu sama Tuhan, ya. Karena Dia yang mampu menolong kita, Dia yang mampu memberkati kita, Dia yang mengatur segala-galanya di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita kembali lihat di Yakobus, di situ dikatakan, ya, kamu merencanakan besok mau buat begini, mau seperti ini, ya. Tapi kata firman Tuhan, apa arti hidupmu? Engkau tahu apa yang akan terjadi besok? Kamu bisa merancangkan banyak hal, tapi kalau besok Tuhan panggil gimana? Ya, sama dengan orang kaya yang bodoh yang menimbun kekayaannya dan berkata, hai jiwaku tenanglah, sampai 7 turunan juga tidak akan habis. Ya, tapi Tuhan bilang malam ini aku panggil engkau pulang. Apa artinya semua yang kau kumpulkan? Kau tidak bisa menikmati. Ya, dikatakan apalah artinya orang memiliki seluruh isi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya. Ya, tanpa Tuhan semua aja akan sia-sia, gitu ya. Jadi Daud tahu benar siapa Allah yang dia sembah karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita juga mengerti siapa Allah yang kita percaya? Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Lewat mana ya kita baca firman Tuhan, kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan, ya kita tahu siapa yang kita sembah, ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi Daud berkata, tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Ya. Karena dia mengerti, Daud tahu siapa yang dia sembah, Allah yang mampu memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap persoalannya, bahkan nyawanya pun Tuhan yang kendalikan. Dia mengerti. Oleh karena itu, Daud ketika menghadapi persoalan, dia meminta petunjuk kepada Tuhan, bukan meminta kepada siapa-siapa, bukan meminta petunjuk kepada orang-orang terdekat dia. Ya, tapi terlebih dahulu dia meminta petunjuk kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang sangat mampu untuk menolong dia. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Daud ya, bukan meminta selesaikanlah masalahku, tapi dia katakan tunjukkanlah Tuhan, engkau yang mampu membawa aku keluar dari masalah ini. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, jalan bukan jalanku tapi jalan Tuhan. Ya, Daud katakan tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Ya,
supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Jadi setiap tindakan yang dia ambil, ya biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya dia. Ya, totalitas dia serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah, kita berdoa sama Tuhan, ya serahkanlah masalah kita kepada Tuhan. Itu sudah bagiannya Tuhan. Tugas kita berdoa dan Tuhan tunjukkan. Pasti selalu ada penunjuk yang Tuhan berikan. Entah itu ya bukan Tuhan yang turun langsung menuntun, walaupun itu bisa ya, seperti bangsa Israel. Ya, tapi bisa lewat orang-orang dekat kita. Tuhan menuntun kita bahwa ini lewat inilah, ini jalannya. Untuk kamu keluar dari ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Ya, Tuhan sudah tunjukkan. Seperti bangsa Israel ketika dibawa dari persoalan perbudakannya di Mesir, Tuhan sudah tunjukkan jalan-jalannya. Walaupun harus 40 tahun berjalan di padang gurun, tapi Tuhan sudah tunjukkan semua. Kamu untuk sampai kepada negeri yang berkelimpahan susu dan madu, untuk menikmati kesejahteraan di sana, ini yang harus kamu lewati. Ya, Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita anak-anaknya juga, bahwa untuk kamu berhasil, ini jalan yang kamu harus lewati. Untuk kamu keluar dari masalahmu, ini jalan yang harus kamu lewati. Tuhan sudah tunjukkan semua itu. Ya. Jadi mari kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Daud tahu benar siapa Allah yang dia sembah. Oleh karena itu, mari kita selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Kita minta petunjuk kepada Tuhan karena kita tahu bahwa setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Mendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah kita menjadikan Tuhan yang selalu yang terhebat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, seperti Daud mengerti betul ya siapa Tuhan yang dia sembah, sehingga segala sesuatu di dalam setiap kehidupannya kita melihat Daud selalu berseru kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan dia mengerti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di dalam setiap apa yang dialami Daud, dia tidak hanya ya seperti istilah orang kacang lupa kulitnya. Setelah ditolong, dia tidak pernah mengucap syukur kembali kepada Tuhan, seperti orang buta atau orang kusta itu yang ditolong Tuhan ya, dari 10 orang hanya 1 yang kembali mengucap syukur. Nah, jadi Daud di dalam segala hal yang dia hadapi, yang dia mengerti, dia tahu bagaimana dia tahu bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Bukan dia bisa melewati semua itu karena kemampuan dia, tapi dia tahu itu semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 86 ayat 12, Tuhan katakan di situ, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Ya. Daud katakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu." Ya. Dalam segala pertolongan Tuhan yang dia alami oleh Daud, dia tidak pernah tidak mengucap syukur, tapi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengerti bahwa dia bisa berhasil, dia bisa lewati setiap tantangan di dalam kehidupannya, dia bisa melewati setiap masalah di dalam kehidupannya karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara juga pernah mengalami yang namanya ditolong oleh Tuhan. Ya, saya kira banyak sekali kita ditolong oleh Tuhan. Kita belajar dari seorang Daud bahwa di dalam pertolongan Tuhan yang dia alami, dia selalu kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 86 ayat 13, di situ dikatakan, "Sebab kasih setiamu besar atas aku." Dia tahu bahwa begitu Tuhan mengasihi dia, begitu Tuhan mengasihi Daud, mungkin kita juga merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali kita hanya mengukur bahwa kita dikasihi Tuhan ketika kita diberkati secara materi.
Tapi tanpa kita sadari berkat Tuhan begitu banyak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Apa artinya kita diberkati secara materi tapi kita misalnya tidak bisa menikmati? Ya. Berkat menikmati saja itu sudah luar biasa. Ya. Walaupun kita tidak punya tapi kita bisa menikmati. Ya, banyak contoh misalnya ya orang bisa menikmati rumah besar tanpa dia harus beli rumah gitu kan. Ya. Jadi banyak hal ya. Jadi jangan kita selalu melihat bahwa berkat Tuhan itu selalu berupa materi. Kita dikasih kesehatan juga. Pernah enggak kita bersyukur kita masih sehat sampai hari ini? Ya. Makanya dikatakan kalau kita mau bersyukur, coba kita lihat ke bawah. Ternyata di bawah kita itu banyak orang yang lebih susah daripada kita. Seringkali kita merasa kita yang paling susah, tapi ketika kita kembali, ya, kalau saya mengajar di kampus atau di SMK Paulus, saya sering katakan kepada anak-anak, kalau mau bersyukur, coba kita lihat ke bawah. Coba sekali-kali kita ke tempat pembuangan sampah, lihat bagaimana orang hidup di sana, ya, mengais sisa-sisa untuk bisa bertahan hidup misalnya. Ya. Coba kita ke daerah-daerah pedalaman. Saya beberapa kali ke daerah pedalaman, ya, saya melihat, saya kira kita yang paling susah, ternyata ada orang, misalnya di daerah Sulawesi Tengah ada satu suku yang ya mungkin mereka hanya tidak jarang makan nasi, mereka hanya makan gadungnya dari hutan. Ya, itu pun mereka hanya makan sekali sehari. Ya, mereka mengandalkan alam. Ya, seringkali kita ngomel, mungkin kita yang paling susah. Padahal kalau kita mau bersyukur, kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat ke bawah, ternyata di bawah kita banyak orang yang lebih susah daripada kita. Ya, kalau kita mau maju, ya lihat ke atas supaya kita menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti itu. Ya, sehingga kita terpacu untuk belajar misalnya, untuk berusaha lebih keras lagi supaya kita bisa lebih maju. Jadi Daud katakan, sebab kasih setiamu besar atas aku. Ya. Daud tahu benar bahwa keberhasilan dia semua karena Tuhan. Ya. Dia tahu benar bahwa Allah mengasihi dia. Daud dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dikatakan, sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Artinya dilepaskan dari kesusahan, dari masalah, dari ya, kalau kita sudah ditolong Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan gak minta materi dari kita, karena apa? Tuhan tidak butuh itu. Ya, kalau kita ibadah sungguh-sungguh, luangkan waktu, utamakan Tuhan semua dalam hidup kita. Hari Minggu waktunya untuk ke gereja, ayo kita ke gereja sungguh-sungguh, sehingga banyak hal yang kita dapatkan. Dikatakan ibadah latihan badan itu ya, latihan badan itu ya terbatas, tapi ibadah itu mengandung janji tidak hanya saat hari ini tapi sampai kepada kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi mari kita mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa bernapas lega. Coba kalau kita kunjungan ke rumah sakit misalnya, lihat orang terbaring, orang yang pakai oksigen. Saya berapa kali antar anak-anak ke rumah sakit, ke UGD, ada lihat orang yang nafasnya tinggal satu-satu, begitu susah orang bernafas. Di situ mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku masih bebas menarik nafas. Ya, banyak orang yang bernafasnya susah. Terima kasih aku, Tuhan pelihara. Ya, banyak hal yang bisa kita mengucap syukur ya dalam hidup kita. Ya, kita masih sehat, itu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita sakit kan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya.
bahkan mungkin yang malah merepotkan orang lain. Tapi kalau kita sehat, kita bangun pagi ini kita sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Ya, kita misalnya kalau ada ke Bandung dulu waktu saya masih kuliah, sering kunjungan ke panti jompo, lihat orang begitu masih susah tapi kesepian gitu ya, orang anak-anaknya ya mungkin punya kerjaan masing-masing, anaknya bawa mereka ke panti jompo, di sana mereka merasa dibuang. Ya, kita masih punya keluarga yang utuh, masih diperhatikan anak kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, kita ke Wiataguna misalnya di Bandung, lihat anak-anak yang mungkin cacat secara fisik, tapi mereka tetap punya semangat berusaha untuk bisa mandiri. Kita utuh, kita punya kaki tangan yang lengkap, mata yang lengkap, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Tahu seperti Daud, tahu bagaimana dia ditolong oleh Tuhan, bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia hanya mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang dihadapi, tantangan apapun yang dihadapi Daud, selalu mengandalkan Tuhan. Marilah kita semua, saya mengajak setiap pendengar radio Citra Kasih, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, selalu andalkan Tuhan, lari kepada Tuhan. Ya, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun keakraban dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, kita akan ceritakan kepada Tuhan. Dan Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong saudara dan saya. Dan kalau kita sudah ditolong, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita seperti kisah yang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Hanya satu yang kembali, ya, yang lainnya tidak tahu kemana gitu kan. Tapi mari kita tahu diri kita bahwa kita sudah ditolong Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, menolong kita, mengajari kita untuk selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengerti bahwa kami ada bukan karena siapa-siapa, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Biarlah kami selalu mencari Tuhan ketika kami menghadapi setiap tantangan di dalam hidup ini. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan telah perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati setiap pendengar radio Citra Kasih dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka, jamah bagian yang sakit, sehingga pemulihan terjadi atas keluarga setiap pendengar radio Citra Kasih dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati, pakai radio Citra Kasih untuk menjadi saluran berkat bagi semua pendengar yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.